Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Trihartawan dengan NIM 1910303060044, Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan laporan aduan atau laporan polisi yang efektif untuk memenuhi salah satu tugas hukum acara pidana. Nah, sebelum kita melakukan laporan aduan atau laporan polisi, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu laporan polisi dan apa itu laporan aduan. Berdasarkan Pasal 1 Butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, dijelaskan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Untuk pengaduan sendiri yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Hal itu terdapat dalam pasal 1 angka 25 KUHP. Nah, tentu saja ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya yaitu jika laporan polisi bisa dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui telah, sedang, atau akan terjadinya kasus pidana. Dan maka untuk laporan pengaduan itu sendiri hanya bisa dilakukan oleh korban atau pihak-pihak yang berkepentingan yang merasakan kerugian secara langsung dalam tindak pidana. Dalam hal ini khusus hanya untuk delik aduan atau tindak pidana aduan yang hanya bisa ditindaklanjuti ketika ada pengaduan. Tetapi secara hukum proses penanganan terhadap laporan polisi maupun laporan pengaduan itu tetap sama. Ada proses penyelidikan dan ada proses penyidikan dan seterusnya. Ada beberapa yang harus disiapkan sebelum mengajukan laporan atau aduan terhadap kepolisian. Yang pertama, siapkan identitas diri seperti KTP, SIM, atau identitas diri lainnya. Dan yang kedua, buatlah resum proses pembuatan laporan polisi atau pembuatan laporan pengaduan yang akan kita sampaikan ke kantor polisi, yang isinya ialah identitas terlapor, identitas korban, waktu dan kronologi kejadian. Dan yang ketiga yaitu bukti atau fakta dan juga saksi. Jika semua hal tadi sudah kita persiapkan secara matang, tahap selanjutnya adalah membuat laporan polisi. Bagaimana cara membuat laporan polisi? Yang pertama, datanglah ke kantor polisi terdekat. Cari SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Kemudian cari pejabat siapa yang sedang bertugas dan sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa kita ingin melakukan atau membuat laporan polisi atau laporan pengaduan. Setelah itu, maka yang berwenang atau petugas yang bertugas di sana akan meminta identitas diri kita. Kemudian akan menanyakan tentang beberapa hal. Yang pertama, tentang tindak pidana yang kita laporkan.
kemudian siapa terlapornya, siapa korbannya, kapan terjadinya tindak pidana, dan di mana terjadinya tindak pidana, serta bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Maka selanjutnya adalah kita akan diarahkan untuk bertemu dengan penyidik yang menangani laporan pengaduan atau laporan polisi yang kita laporkan. Berkoordinasilah dengan beliau dengan menyerahkan seluruh bukti-bukti yang kita miliki. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk membuat berita acara tanda terima bukti. Sampaikan juga kepada penyidik tentang siapa saja saksi-saksi yang akan memberikan keterangan terkait dengan laporan pidana atau laporan polisi yang serta laporan pengaduan yang kita laporkan. Jika seandainya saksi yang kita ajukan atau saksi yang berhubungan dengan tindak pidana. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk meminta nomor telepon dari penyidik yang menangani perkara atau laporan polisi yang kita laporkan, agar kita mudah berkoordinasi dan menanyakan sejauh mana perkembangan laporan polisi dan laporan pengaduan yang kita laporkan. Kalau perlu, setiap bulan berusaha untuk berkomunikasi dengan penyidik dengan meminta dokumen SP2HP, yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau hasil penyidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.